Halo, perkenalkan nama saya Mursyidi Alwiwijaya dengan NPM 25412054. Di sini saya akan menjelaskan tentang model matematika dalam matematika bisnis. Model matematika. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis. Perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ayo kita mulai. Konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis. Model matematika bisnis. Definisinya yaitu matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Matematika bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika demi terciptanya hasil yang maksimal dan akurat. Model matematika. Dalam model matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematika dan kurva atau grafik dalam model matematika. Ada beberapa unsur yang perlu dikenal, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besar, dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, atau biaya, dan lain-lain. Variabel dalam model ekonomi terbagi menjadi dua jenis, yaitu parameter, biasanya disebut koefisien dari suatu variabel, angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Yang kedua, konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Dua jenis variabel, yaitu endogen. Variabel ini yang dinilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model P dan L. Untuk eksogen, variabel yang dinilai diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada atau tetap. P kuadran sama dengan L kuadran. Persamaan dan tidak persamaan. Model-model matematika sering mencakup satu pernyataan atau kelompok pernyataan, statement yang meliputi berbagai simbol dari variabel, dan konstanta konstan. Misalnya, pernyataan matematika adalah X 3X YZ plus XY min 5XZ. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama, disimbolkan dengan sama dengan. Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama, disimbolkan dengan lebih kecil atau lebih besar dari.
konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berubah bilangan manusia, hewan, tumbuhan, serta negara dan sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulis himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf kapital, dan elemen-elemen yang didaftarkan dalam tanda kurung, kurawal, dan elemen-elemen yang dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, S adalah bilangan bulat ganjil 1 sampai 10, yaitu S sama dengan kurafal 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, yaitu 9 kurafal. Operasi pada himpunan. Irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lain dan dilambangkan dengan N. Contoh A sama dengan kurafal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya hingga 7 kurafal. Dan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, hingga seterusnya, yaitu 8 kurafal. Maka A and B nya adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Operasi pada himpunan yaitu gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan U. Contohnya yaitu A sama dengan kurafal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka AUB sama dengan kurafal yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kurafal. Operasi pada himpunan yaitu komplement. Komplement suatu himpunan adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Contohnya yaitu A sama dengan kurafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan hingga seterusnya. Dan B adalah sama dengan kurafal 1A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kurafal. Maka B kuadran adalah sama dengan kuadran 7, dan 8. Sistem bilangan nyata yaitu bilangan nyata, bilangan rasional. Bilangan rasional dalam model matematika adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan atau hasil bagi antara dua bilangan bulat. Misalnya A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Secara sederhana, bilangan rasional adalah semua bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan, di mana penyebut tidak boleh 0. Contoh yang termasuk pecahan biasa seperti 1/2. Bilangan bulat seperti 5 bisa disebut dengan 5/1 dan desimal yang diberhenti atau desimal dengan pola berulang seperti 0,5 atau 0,333 dengan pola berulang. Dan bilangan irasional dalam model matematika adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dari dua bilangan bulat, sehingga desimalnya tidak berakhir dan tidak memiliki pola yang berulang. Contoh bilangan irasional yang sering digunakan dalam matematika adalah N tanda kurung P I dan akar 2 kuadran dan E bilangan Euler. Dalam konteks model matematika, bilangan irasional digunakan untuk mempresentasikan nilai-nilai kontinu yang tak dapat diekspresikan dengan pecahan sederhana. Misalnya dalam perhitungan keliling lingkaran dengan diameter tertentu n, atau dalam fungsi eksponensial dan logaritma e. Sifat-sifat bilangan rasional termasuk desimal tak berujung dan tak berulang.
Jika dijumlahkan dengan bilangan irasional, hasilnya tetap bilangan irasional. Jika dikalikan dalam bilangan rasional bukan nol, hasilnya bilangan irasional. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara dua bilangan irasional bisa menghasilkan bilangan rasional atau irasional. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.